Halo waduers, para wadu gambar dan para subscriber yang sudah datang dan menonton dan mengklik video ini, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan video kali ini, wadu gambar akan mengangkat cerita kembali tentang perjalanan hidup dari Momot. Baiklah, kita mulai. Bagi Anda yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi berlangganan gratis dari channel Wadu Gambar dan Anda akan mengikuti cerita-cerita di Wadu Gambar. Baik, kita mulai saja. Di sebuah desa, tempat di mana Momot dan ibunya tinggal, ada seorang kakek yang merupakan juragan toko beras. Ia memiliki sebuah toko kelontong atau toko yang menyediakan bahan-bahan makanan pokok di desa itu. Ia bernama Tong Guan, bukan Kong Guan tapi Tong Guan, yang kesehariannya berjualan beras, ya, karena dia memang juragan beras. Dia selalu melayani penduduk desa yang membeli kebutuhan bahan makanan pokok di tempatnya, seperti tepung, beras, kedelai, kacang, dan lain sebagainya. Ia merupakan seorang pekerja yang ulet dan ia tinggal sendirian karena seluruh anaknya semuanya tinggal di luar negeri. Ya, hanya sesekali saja terkadang mereka kembali ketika hari raya tertentu, mereka kembali mengunjungi Tong Guan. Nah, Tong Guan ini dia memiliki sebuah pohon mangga tepat di depan tokonya yang merupakan pohon kesayangan dari Tong Guan. Ia sudah menanam pohon mangga tersebut dari ia masih muda, dan pohon mangga ini selalu berbuah lebat pada musimnya. Nah, karena pohonnya berbuah lebat, ini menjadi incaran dari banyak anak-anak di desa itu. Anak-anak suka sekali memetik buah itu tanpa izin dari Tong Guan. Ayah, ibu, ini berasnya ya 5 kilo. 5 kilo. Oh iya dah. Terima kasih Tong Guan. Berasnya enak. Biasa saja. Terima kasih, datang lagi. Lain kali datang lagi ya. Ayah. Nah, Tong Guan yang sangat menyayangi pohon mangga miliknya, ia tidak mau anak-anak kembali memetik buah mangga kesayangannya tanpa sepengetahuan dirinya. Dan juga ia tidak mau kehilangan satu buah mangga pun. Dia sangat sayang pokoknya. Karena dia sangat sayang, maka dia itu, Tong Guan memutuskan atau membuat cara, yaitu dengan menuliskan namanya di setiap mangga yang sudah masak itu. Ayah, aku tak mau lah kalau pohon mangga ini buahnya dicuri lagi sama anak-anak. Wah, anak-anak ini ya, aduh, mereka ini. Ayah, lala baby, aku akan tuliskan namaku. Namaku adalah mantra. Vampir aja lari terbirit-birit kalau aku tempel mantra ini. Nah, lebih baik aku tuliskan mantra ini di buah mangga ini. Jangankan vampir, kalong codot, dia tidak akan mau memakan mangga ini. Aku akan tulis saja di sini. Satu-satu. Kuasku mana nih ya? Aku tulis menggunakan kuas. Tintanya ini merah saja supaya kelihatan dari jauh. Kalau ada yang memetik mangga ini, tulisannya tidak akan bisa hilang karena ini permanen. Lihat itu, lihat Tong Guan lagi nulis, mangganya ditulisin satu-satu. Iya,
Wah, masa mangga ditulis kayak celana aja supaya celananya nggak hilang? Mungkin kan kita kadang harus nulis nama kita di baju gitu kadang supaya bajunya nggak ketuker sama punya teman. Betul sekali kamu, Mawar. Lucu ya Tongkuan itu. Ini dia. Namaku Tongkuan. Ini pakai ejaan Kanton seperapat, agak ke selatan sedikit ini. Ya. Saat siang dan terik matahari datang dan mulai menyengat kulit, Tongkuan yang sudah kelelahan sehabis menulis di buah mangganya, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tongkuan yang mengantuk memutuskan untuk merebahkan badannya di sebuah lincak. Ya, lincak itu adalah sejenis bangku panjang yang terbuat dari bambu. Ya. Segar sekali kipas-kipas. Aduh, capek panas sekali hari ini. Aduh. Yang penting pohon manggaku sudah. Ya, itu udah aku tulis. Aman. Tidak akan ada seorang pun anak yang mau akan memakan mangga itu. Aduh, tidur dulu ah. Lihat itu Mawar. Tongkuan sudah mulai mengantuk. Ya, sebentar lagi dia tidur. Nah, ini kesempatan kita untuk mengambil mangga itu. Iya, betul sekali Mawar. Ya, kita tunggu saja sampai Tongkuan tidur. Iya Nyit, kita harus siap-siap Nyit. Nanti pokoknya yang besar itu punya aku Nyit. Kamu ini sabar saja. Nanti kalau saya tidur kita ambil sebanyak-banyaknya. Di kejauhan, Nyinyit dan Mawar, teman sekelasnya, mengamati pergerakan dari kakek Tongkuan. Mereka menunggu sampai dengan kakek Tongkuan ini mengantuk, dan kalau nanti sudah mengantuk, mereka akan bersiap untuk memetik buah mangga tanpa sepengetahuan kakek Tongkuan. Mereka menunggu dengan sabar sampai kakek Tongkuan mengantuk. Tapi ditunggu sampai lama, kakek Tongkuan ini tidak tidur-tidur juga. Dia malah menyanyi. Oh hai cewoja tapi netelu cuku sego karo ngombe hai ya 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 ya. Wo chai bercepai wat cine changju wo tai asine susanto. Kakek Tongkuan itu nyanyi apa sih? Mawar, ini nyanyi apa? Aduh, Nyinyit, mana aku tahu dia nyanyi apa. Kita tunggu saja. Sebentar lagi pasti kakek Tongkuan itu akan tertidur. Lihat itu, dia sudah menguap. Siap-siap. Setelah lama menunggu dan kepanasan di bawah sinar dan terik matahari yang menyengat pada siang itu, akhirnya lambat laun kakek Tongkuan itu pun terlelap tidur. Ia tidur di atas lincaknya sambil memegang kertas catatan hutang dari warga yang sering menghutang di warungnya. Nyinyit, lihat, kakek Tongkuan sekarang sudah tertidur pulas. Tunggu dulu Mawar, tunggu dulu. Kita pastikan apakah benar kakek Tongkuan sudah tidur. Lihat itu, dia masih bergerak-gerak, sepertinya masih mencari posisi enak. Dia masih mencari posisi yang nyaman itu. Aduh Mawar, gimana ini? Aku sudah kepanasan di sini. Ya. Sudah sabarlah, sabar. Tunggu sebentar lagi, pasti nanti kakek Tongkuan akan segera tidur. Nah, itu sudah tidur. Ayo kita maju. Ayo kita panjat pohon itu. Ayo. Aduh Nyinyit, aku gak bisa manjat pohon. Aku kan anak yang baik. Aku gak bisa manjat pohon, Nyinyit. Kamu aja ya, kamu kan suka manjat, ngambil layangan.
Aduh, Mawar ini ya, aku lagi. Lihat ini, aku kan pakai baju ini, baju muslim. Ini panjang, agak susah. Aduh, Nyinyit ya, tuh, kamu aja lah yang manjat. Kamu kan sudah terbiasa manjat. Aduh, baiklah kalau begitu. Biar aku saja yang manjat. Mawar ini ya, nggak bisa diandalkan kamu. Baiklah, aku naik ini. Dorong Mawar, tolong bantu aku dorong. Dorong supaya aku bisa naik ke atas. Aku mau meraih mangga itu. Ayo cepat. Ya Nyinyit. Ini aku dorong. Waduh. Aduh. Kenapa Nyinyit? Kenapa kamu adu-adu aja? Ini Mawar. Banyak semut di sini. Aku digigitin semut. Nyinyit, tapi kamu sudah dapat mangganya kan? Jangan khawatir, ini sudah banyak. Aku dapat banyak ini. Aku mau turun. Aku gak tahan lagi nih. Semutnya banyak. Waduh. Nyinyit yang digigit oleh semut, dia tidak tahan, merasa kesakitan karena digigitin semut. Dia pun akhirnya terjatuh dari pohon itu. Aduh, sakit sekali. Aduh. Ya, ada apa ini ya? Hei, kamu mencuri manggaku ya? Ayo Nyit, kita pergi. Kakek Tongkuan sudah bangun. Sebentar Mawar. Ayo kita lari cepat. Lu jangan lari semuanya, anak-anak. Jangan lari kamu. Ayo. Ternyata kalian pencurinya selama ini ya. Anak kecil ini ya. Anaknya siapa sih kalian ini? Aduh. Ayo Nyinyit, ayo cepat kabur sudah tidak ada kesempatan lagi nanti. Cepat. Dia masih sedikit belum kembali, belum penuh itu, masih sedikit ngantuk. Cepat Nyinyit. Iya Mawar, ayo cepat lari. Dengan kesakitan, dengan badannya sakit semua, akhirnya Nyinyit dan Mawar pun akhirnya berlari meninggalkan rumah Tongguan. Sedangkan Tongguan yang masih mengantuk, dia berdiri sangat pelan. Karena sudah tua juga, dia berdiri sangat pelan dan berusaha untuk mengejar Nyinyit dan Mawar. Tetapi karena kecepatannya yang berbeda, karena Mawar dan Nyinyit yang berlari dengan cepat, kakek Tongguan pun hanya bisa berjalan mengikuti mereka dari belakang, sambil dia melihat pohon mangganya dan menghitung jumlah buah mangga yang tersisa. Abu, ini tinggal berapa mangganya? 1, 2, 3. Lumayan masih banyak sih, tapi mereka kok beraninya ngambil buah mangga. Kenapa gak minta saja? Pasti akan aku kasih. Kenapa harus nyolong itu? Waduh. Aku akan ikutin mereka. Mereka sebetulnya larinya kemana? Kakek Tongguan pun akhirnya mengikuti Mawar dan Nyinyit dari belakang. Siang itu, Momot membawa kawanan-kawanan bebek-bebeknya menuju ke sebuah sungai di pinggir jalan. Ia membawa kawanan bebek-bebeknya untuk dimandikan dan dibiarkan mencari makan di kali tersebut. Di suasana yang terik itu membuat bebek-bebeknya merasa senang dan berenang-renang dengan bahagia di air di sungai itu. Sambil membawa sebatang ranting, ia mengarahkan bebek-bebeknya supaya tidak pergi jauh dari tempat di mana ia berada. Sambil duduk, sambil berteduh di bawah pohon dan merasakan kesegaran air, Momot duduk di sana, merebahkan sedikit badannya sambil mengawasi bebek-bebek miliknya. Karena kebetulan hari itu adalah hari libur, jadi Momot bisa menggiring bebeknya
ke sungai tersebut untuk mencari makan dan mandi. Ayo bebek-bebek, mandi ya. Mandi sambil cari ikan itu. Oke ya. Tiba-tiba muncullah Mawar dan Nyinyit memanggil Momot dari kejauhan. Momot, Momot. Momot. Ada Nyinyit. Kenapa Nyit? Kenapa manggil aku? Ini Mot. Ini aku bawa mangga. Kamu mau gak mangga? Wah, kebetulan Nyit. Ini aku kepanasan. Sepertinya mangga cukup bagus untuk mengurangi rasa panas ini. Oke Mot. Ini aku kasih ya, aku lempar ya. Nyinyit. Kenapa Mawar? Nanti kalau Momot ditangkap oleh Pak Tongguan nanti gimana? Dikira nyuri nanti. Gak apa-apa. Ini kesukaannya Momot. Biarkan saja Momot memakan mangga ini. Aduh Nyit. Ya sudah terserah kamu lah Nyit. Akhirnya Kunyit pun melemparkan mangga itu ke arah Momot. Sebuah mangga dilemparkan ke arah Momot. Momot, tangkap. Oke, Nyit. Terima kasih Nyit. Aku sudah tangkap ini. Oke. Kemudian Momot pun melihat mangga yang ia dapatkan dari Nyinyit. Ia melihat dan menciumi bau aroma mangga yang sangat menggoda itu. Tapi anehnya dia terkejut. Momot terkejut melihat di mangga tersebut ada sebuah tulisan Mandarin yang Momot sama sekali tidak mengerti apa maknanya. Wah, ini mangganya kok ada tulisan Mandarinnya, ini apa ini? Apa jangan-jangan ini adalah mangga impor dari Mandarin sana ya? Pasti mahal kalau impor ini. Tapi masa Nyinyit beli mangga ini? Nggak mungkin lah, Nyinyit ini nggak pernah beli-beli ini, beli-beli mangga di mall-mall atau di supermarket, ini nggak mungkin ini. Tapi kok ada tulisan Mandarinnya? Wah, aneh ini. Ayo Bebek, lanjutkan cari makannya. Aduh. Gimana nih cara belahnya ini ya? Aku kok nggak bawa pisau ini ya? Aduh, apa enaknya aku simpan aja buat mamak nanti ya, buat emak aja ya. Ketika Momot sedang berbicara dengan dirinya sendiri tentang mangga tersebut, tiba-tiba di kejauhan ada lagi seorang pria memanggilnya. Momot. Halo Momot. Itu kamu ya? Hah? Tongguan ya? Iya Tongguan, ini Momot ini. Ada apa ya? Momot, kamu pegang apa itu? Sepertinya kok aku tahu itu apa ya. Oh Tongguan, kesini dulu Tongguan. Mendekat ke sini, nggak apa-apa. Ayo ikut mengembalakan bebek sama Momot. Aduh, oke lah kalau gitu, Momot. Tongguan akan ke situ. Oke ya, hanya Tongguan ke situ. Tunggu dulu. Ini Tongguan harus muter ini berarti ya, harus melompat kali itu. Iya Tongguan. Ayo ke sini ya. Oke. Tongguan pun akhirnya mendekati Momot. Sambil berjalan perlahan-lahan melewati parit itu atau sungai kecil itu, akhirnya Tongguan pun sampai ke dekat dari tempat di mana Momot menggembalakan bebeknya. Haiya, akhirnya ya Momot. Gini Mot. Iya kek Tongguan, ada apa sebetulnya kek Tongguan? Gini Momot, tadi itu ada anak yang mencuri mangganya Tongguan. Nah, terus kakek Tongguan kejar itu dua anak itu. Sepertinya kok mengarahnya ke sini.
Hah? Mencuri mangga, Tongguan? Iya. Itu tadi kamu dapat mangga ya? Coba aku lihat mangganya. Mangganya yang kamu bawa tadi ya. Ayo. Boleh ya? Oh, kakek Tongguan. Oh, baiklah. Ini kakek Tongguan. Ini mangganya. Betapa terkejutnya kakek Tongguan melihat mangga tersebut adalah mangga yang sama dengan yang ada di halaman rumahnya, yang terdapat tulisan Mandarin yang ia tulis sendiri itu. Momot. Wow, ini adalah mangganya kakek Tongguan, Momot. Ya, masa kakek? Kok kakek bisa tahu kalau ini mangganya kakek Tongguan? Mangga kan banyak, nggak cuma di tempatnya kakek Tongguan saja. Gini, Mot. Ini nih, nah ini nih. Nah, di kulit mangganya ini tadi kakek tulis kaligrafi. Ini tulisan Mandarin Kanton. Ini dia. Nah, ini adalah namanya kakek ini. Ini Tongguan. Ya. Ini adalah bukti kalau ini merupakan mangga dari tempatnya kakek. Berarti kamu berkoalisi ya? Apa itu namanya? Koalisi? Apa koalisi? Kamu bekerja sama dengan anak-anak yang mencuri tadi ya? Tidak kakek. Tidak, aku tadi dikasih. Dikasih siapa? Ayo, itu tadi dikasih kunyit.